Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Yang sama-sama kita hormati pengurus BKMT Kabupaten Pelalawan, bersama kita hadir Ibu Bupati Pelalawan beserta segenap rombongan. Kemudian bersama kita juga hadir anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, yang juga kita hormati unsur pemerintahan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Pak Cawan, alhamdulillah, beserta unsur jajaran pemerintahan Bapak Kapolsek atau yang diwakili oleh Bapak Babin. Yang kita hormati unsur pemerintahan Desa Telayak, Kecamatan Pelalawan, Bapak Kepala Desa beserta pemerintahan, Ketua BPD, LPM beserta anggota, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, dan juga segenap Kepala Desa se-Kecamatan Pelalawan yang hadir dalam acara tabligh akbar ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat, tentunya yang tak kalah istimewa, pewiritan, pengurus pewiritan akbar Yasinan Kecamatan Pelalawan yang juga telah menyampaikan sepatah kata kepada kita. Bapak dan Ibu juga hadir selaku calon anggota DPRD yang ada di Kecamatan Pelalawan ini. Seluruh undangan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, pengurus wirid Yasin setiap desa di kecamatan, insya Allah kita semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Bom-Bom hadir di tengah-tengah kita. Saya mendengarkan protokol sampai Ibu Bupati menyampaikan pantun. Jadi kami pun tak ingin kalah. Nah, permata bukan sembarang pemata. Permata ini sangat mengkilap. Ceramah sekali ini bukan sembarang ceramah. Ceramah kali ini di Desa Telayak. Ngeponing pula awak manjai tadi. Alhamdulillah. Ini ada nanti insyaAllah kita tutup dengan doa. Ada yang meninggal. Ada 5 ya. Nanti bertambah, ini berjaya lah. Bisa jadi nama kita yang hidup nih masuk besok nih. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mengingat waktu, Ustaz Bom-Bom langsung menyampaikan kaji. Kalau kaji ini nanti dirasa cukup, alhamdulillah, berarti kami tidak sia-sia datang ke Desa Telayak. Tapi kalau kaji yang kami sampaikan terasa kurang, alhamdulillah, berarti ada kemungkinan kami akan diundang. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah,
ada perkara yang banyak manusia melupakannya. Padahal perkara ini penting. Perkara ini mustahak. Perkara ini sangat-sangat urgen, sangat istimewa dalam hidup. Cuman manusia hari ini banyak menyia-nyiakan hal ini. Mau tahu ibu-ibu masalahnya? Kalau Ustaz Bom nanti sampaikan masalah ini, kami yakin masalah ini pasti masalah yang banyak kita lalaikan. Ternyata hal ini kunci dalam kehidupan. Bahkan hal inilah yang tidak bisa dibeli oleh orang sampai hari ini. Apa isi ceramah Pak Ustaz ini? Apa kata Nabi? Simakkan baik-baik. Ni'matani maghbunun. Ada dua nikmat yang dilalaikan oleh manusia. Ada dua perkara nikmat yang disepelekan oleh orang. Fihima katsirun minan nas. Orang banyak lalai dengan dua nikmat ini. Padahal nikmat ini sangat berharga. Nikmat ini sangat berguna. Nikmat ini sangat menentukan. Nikmat ini sangat istimewa. Tapi kebanyakan orang tidak menjaga nikmat atau perkara ini. Ini Nabi yang sampaikan. Ini bukan pandai-pandai Ustaz Bom Bapak Ibu. Dan apa yang disampaikan Nabi ini bersua. Jumpa di tengah-tengah kehidupan. Ternyata orang banyak melalaikan perkara ini. Apa yang banyak dilalaikan umat manusia hari ini? Kata Nabi, karena dia dua, saya cuma sampaikan satu. Yang satunya saya tunggu undangan nanti Bapak dan Ibu. Sebab yang satu ini kemungkinan ini sejam ini. Saya rasa ceramah ini tak sempat sejam nih Pak Camat. 45 menit nanti kita tutup ayat. Sebab azhar udah lewat itu. Nah, berarti kajinya satu nanti undangan setelah acara ini. Kalau tidak diundang nanti ya saya sampaikan di tempat lain. Itu aja ceritanya. Kita tidak banyak-banyak cerita Bapak Ibu. Nah, dua, tapi satu yang kita sampaikan. Apa dia Pak Ustaz? Nikmat yang banyak dilalaikan manusia hari ini. Padahal nikmat itu nikmat yang luar biasa. Apa dia? As-sihah. Kesehatan. Badan sehat itu nikmat yang paling penting di dunia Allah. Yang paling berguna, yang paling perlu, yang paling mustahak. Bapak dan Ibu, kalau badan tak sehat, tak ada yang bisa dibuat. Betul? Badan sehat bisa cari duit, karena badan sehat bisa pergi mengajar, karena badan sehat bisa pergi ke kantor, karena badan sehat bisa pergi ceramah, karena badan sehat bisa pergi ke pasar, karena badan sehat bisa pergi ke kebun. Karena sehat itulah kita bisa ke sana ke sini. Tapi orang menjaga sehat inilah yang lalai Bapak dan Ibu. Rupa kalau tak sehat, tak bisa awak berbuat apapun di dunia Allah. Maka betul badan sehat itu nomor satu. Nabi tak sio-sio ngatakan itu. Sehat itulah yang nomor satu tu. Bapak dan Ibu, apa kata Ustaz Bom tadi? Ada yang tak bisa dibeli di dunia ini. Betul. Rumah besar bisa dibeli. Mohon maaf, kebun sawit bisa dibeli. Betul. Kebun karet bisa dibeli. Betul. Pasar bisa dibeli. Betul. Bini pun bisa dibeli. Orang Melayu kan, iya kan? Semua di dunia ini bisa dibeli. Bahkan Bapak dan Ibu, duit pun bisa dibeli. Pembeli duit yang dibeli duit. Ada perkara yang tak bisa dibeli. Apa dia Pak Ustaz? Kesehatan sampai hari ini tak bisa dibeli Bapak dan Ibu. Duit banyak tak menjamin kita sehat. Masuk rumah sakit mewah, tak bisa ke Jakarta, pergi berobat ke Kuala Lumpur, pergi berobat ke Melaka, pergi ke Singapura. Mohon maaf, duit banyak belum tentu bisa membeli kesehatan.
Kalau sempat kesehatan bisa dibeli, dipastikan orang kaya tidak akan bolak-balik masuk rumah sakit. Betul? Le pahamnya enggak? Le paham? Mengangu ya bentuk. Entai le paham tai enggak? Woi, kalau paham tu nak mengangu, mengangguk orang ha. Ikut ndak paham ke doh. Tapi Ustaz Bom dah berbahasa Indonesia itu. Saya tak bawa bahasa Ocu ke sini. Sebab ini wajah-wajah orang apa banyak, wajah-wajah orang Kalimantan banyak nampak. Bapak dan Ibu, betul ndak kesehatan tu nomor satu? Betul. Orang yang paling kaya di dunia itu bukan orang banyak harta. Betul? Yang paling kaya bukan yang banyak kebun sawit, kebun karet, tinggi pangkat, jabatan, harta melimpah. Kata Nabi, salah satu orang paling kaya di dunia itu adalah mu'afan fi jasadihi. Dia memiliki badan yang sehat. Untuk apa gunanya duit banyak kalau badan tidak sehat? Ternyata duit banyak tak bisa mengembalikan selera makan. Tak berguna duit tu kalau selera makan hilang. Jangankan mengobati penyakit, mengembalikan selera makan tak bisa di duit tu dah. Ustaz Bom dah ponik ceramah koken kumai bolak-balik, tumbang di rumah drop. Ditanya dik bini selera. Apa buat sambal siang go ngan? Nyoba nganyo. Panggilan kesayangan wang Ocu, onga. Kalau dia nomor satu, uwo. Kalau dia nomor dua, onga. Kalau dia anak ketiga, udo. Kalau dia anak keempat, Ocu. Jadi bukan Ocu semuanya. Ocu tu anak keempat sampai terakhir. Kalau nomor dua, onga. Aku onga. Onga bom. Ini panggil onga. Apa boleh ngah? Ditawarkannya, Ustaz Bom lah drop. Sebelum drop, ditawarkannya sempode tapa. Amboce sempode tapa ke simpang batu bola katanya. Ada sebelum mengkinang batu bola nak mau di situ sempode tapa. Sodap minta ampun di situ. Menitik jeli hambo menyebut nah. Apa kata Ustaz Bom ketika bini ngomong macam tu? Le terogak sempode tapa. Apa cai? Ambo cailah ke pasar gulai ayam kampung yon. Menggeleng Ustaz Bom, selera makan dah ada leh. Apa cele atau makanan apa ni katanya? Apa soto. Itulah, duit ada tapi selera makan tak ada. Bini mananya tak ada dah, ndak indah saja. Tapi kalau sempat ngomongnya nak bini dua. Kalau itu ya copek awak tu. Tapi nak omongnya macam itu bertanya kawan. Aku apa-apa emak-emak bisu ibu-ibu kalau lelaki nak muat siapa dia tapa tak jual dah. Boleh kampung tak jual dah. Soto, miso tak ada. Cuma tawar nak bini dua ya. Itu kalau dapat lewat pertanyaan itu sehat awak balik dia. Itu ambo pak. Ambo ya macam itu. Kalau apa ambo aso sama jawabnya. Apa kan pura-pura aja. Kena ndak memental aja apa go ya. Kalau selera kami go separtai kami go bapak dan ibu. Kan dia Pak Wali ya? Pak Wali. Pak Wali itu lah positif doh. Tapi bini tak sampai tanya macam itu. Hanya tanya sambal. Apa nak dimakan duit lah banyak, beli ko, beli itu, beli nyak, beli segala macam. Rupanya selera makan yang hilang, badan tak sehat, tak berguna duit banyak bapak dan ibu. Betul? Ada beredar video di WA, di Instagram, di TikTok. Apa videonya Pak Ustaz? Orang kaya meleleh di suatu negara. Dia kaya meleleh, tapi penyakitnya kronis, tak bisa disembuhkan. Doktor yang mengobatinya berlima. Apa kata doktor? Bapak lah diponis mati.
Apa yang dibuat sama bapak tu? Balik orang kaya tadi, dimasukkan duitnya ke dalam karung, dibawa ke rumah sakit, ditabur di rumah sakit. Terkejut perawat doktor segalanya. Apa pak? Mengapa bapak macam tu? Apa kata bapak yang kaya meleleh tadi? Apa guna duit banyak kalau penyakit yang ada sama ambo tak bisa kalian sembuhkan? Di situ dia baru yakin duit banyak tak bisa menyembuhkan penyakit. Tak berguna duit tu leh. Kalau lah sakit tu tak ada rogo duit tu leh. Apa maksud Ustaz Bom-Bom ke Ustaz? Ustaz Bom-Bom nak menyampaikan betul tak kesihatan tu nomor satu? Betul? Penting berbadan sehat bapak dan ibu. Kok kalau tak sehat tak mungkin ibu-ibu sampai ke Telayap dah. Yang dari Pulau Mudo tadi. Iya kan? Yang dari Pulau Tua dah. Naknya ada Pulau Tua. Tak ada kan? Ambo dah berapa kali ditelepon di Pulau Mudo tapi ulun sompat leh. Ada yang menelpon ambo di Pulau Mudo tu. Tapi nak sompat-sompat dah. Pulau Mudo dari bunut ke dalam sana. Iya. Iya. Ada banyak orang nelpon sih di sana tapi tak dapat atau belum dapat leh. Iya, namanya Pak Anas. Kalau pedusinya tentu ambo iyo kan itu. Itu apa tu laki-laki loh masalah. Ibu kau mencincai pasal lah. Yo, sorry. Nah, lanjut. Kita pancung kajinya ya. Kita karena ini wirid dan judulnya tadi tak lari dari Al-Quran hadis. Kenapa Nabi Muhammad itu orangnya selalu sehat? Nah, ini kajinya Bapak Ibu. Tadi pengantar itu. Jadi kita bawa pulang rahasia kesehatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu nak meninggal aja domamnya. 2 minggu kan meninggal domam. Demam pula itu, bukan sakit. Beda dia sakit dengan demam. Demam tu panik. Demam panas. Kalau sakit tu ada sakit urat, ada sakit lambung, ada sakit usus, ada sakit paru-paru, jantung, asam urat, gula. Tu sakit tu, tak demam tu dah. Kalau gula tu tak demam tu dah. Kalau kolesterol tu tak demam dah, sakit tu. Lanjut. Nabi Muhammad, orang yang paling sehat, orang yang luar biasa bisa dicontoh. Ternyata Nabi bukan hanya dicontoh dalam segi akhlak ibadah. Ingat Bapak Ibu, kita umat Islam ternyata suri tauladan dalam kesehatan ada juga pada diri Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ini betul-betul suri tauladan yang sempurna bagi umat Islam ni. Dengarkan itu baik-baik. 1. Kenapa Nabi Muhammad itu jarang sakit? Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi, dan ini perlu supaya masyarakat kecamatan Pelalawan, khususnya Pelalawan, umumnya 5 kecamatan, Pelalawan, Bunut dah. Apalagi Talang tadi. Pelalawan, Teluk Muanti, Bunut, Bandar Petalangan. Pangkalan Kuras. Satu lagi. Kerumutan. Kerumutan sudah masuk. Bangkalan Lesung saya sudah masuk. Kuras sudah masuk. Tinggal satu lagi. Anti aja lah. Anti belum lah. Kalau Bunut udah. Bandar Petalangan udah. Cuman videonya tak masuk. Kadang-kadang shootingannya kolam. Nanti kalau Iko kau tak masuk, tak ada di YouTube, berarti wajah ibu tak bisa disorting. Mungkin karena ibu dah capek nunggu kami kan. Jadi tak masuk, tak makan di kamera leh. Nanti masuk kalau sebanyak Iko torangnya, kau kan torang kau. Kalau sempat malam Iko tak mantap shootingannya, sebab kelopeh. Nanti insyaAllah ada video ni dalam YouTube insyaAllah. Amin. Jangan lupa buka Ustaz Bom-Bom Kampar Desa Telayap mengaji. Judul kajinya demam bukan sakit.
Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Subscribe nanti tekan channel Sob Bom Bom ting ting. Bagus. Dah. Yang pertama, kenapa Nabi itu jarang sakit? Karena beliau selalu bangun lebih awal. Obat sehat yang pertama dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, bangun lebih awal. Bangun sebelum subuh, obat sehat, dan itu diamalkan oleh orang-orang tua kita dulu. Makanya orang tua-tua wak dulu jarang sakit, sebab mereka sebelum azan dah mandi. Betul? Awaklah subuh baru nak mandi. Maka penyakit balobak di badan. Lah jam mana bau nak mandi acuru. Lah jam mana bau nak mandi apa tu? Betul. Rupanya obat sehat itu dari Rasulullah dan diamalkan oleh orang-orang tua kita dulu. Nenek, datuk-datuk dulu jam 4 tu lah ke sungai pergi mandi. Ambo menengok nenek ambo, datuk-datuk yang di kampung kami, jam 4 tu lah ke sungainya tu. Maka kenapa dulu banyak cerita, banyak hantu di tepi sungai? Bukan hantu. Itu mungkin nenek tu yang ada di tepi sungai tu. Yang ada di apa tempat jemuran kain tu kan? Maka orang kira, oh ada hantu di sungai. Rupanya nenek tu mukenanya diletakkan di jemuran apa tu dekat sungai. Sekarang kenapa tak pernah ada nampak orang hantu tepi sungai? Orang sekarang tak ada mandi jam 4 lagi tepi sungai. Betul? Kenapa bisa sehat Pak Ustaz? Karena saraf ini kalau diguyur maka dia akan hidup segar. Kapan mandi itu yang bagus? Ketika embun sudah turun. Dan itu selalu diamalkan Nabi. Nabi Muhammad itu selalu mandi di waktu sepertiga terakhir. Nabi itu rutin mandi subuh tu. Bisa dibilang 100%. Sesekali Nabi itu tak mandi subuh tu. Awaklah jam 8 pagi, lunjung mandi lah. Tengoklah anak-anak awak gini. Kau kan libur sekarang kan? Kalau liburnya tak mandinya dah. Kalau sekolah yang mandinya masuk pagi jam 7 setengah baru nak mandi jam 6. Tapi tengoklah anak-anak awak kini kau anak-anak kau kalau lah libur sekolah, mohon maaf bu, mohon maaf, entah kau anak-anak di kecamatan Siko, kalau anak-anak kecamatan kami sampai-sampai anak-anak tu tak mandi pagi doh. Karena mereka tak sekolah, jadi tak ada tekanan mandi pagi. Patutlah umat kau nanti semakin tua, dunia kau semakin sakit-sakit manusia. Kenapa? Karena memang obat dari Rasulullah itu tidak diamalkan oleh umatnya. Hei, apa obat pertama sehat? Mandi sebelum Jangan pertanyakan kepada Ustaz Bom Bom, nak mandi koci, nak mandi godang, terserah dah. Jangan tanya-tanya oleh dia. Tu nak perlu tanya dulu dah. Beko tersinggung bulu nandak pakawan beko ke dia. Ambo sampai-sampainya ada lah nanti iseng-iseng bertanya beko tu. Daripada bertanya mu sampaikan langsung. Tak usah bertanya tu. Nak mandi koci, nak mandi godang, nak mandi setengah koci, setengah godang, terserah lah. Pokok mandi. Paham? Wahum yastaghfiruna bil ashar. Atau dalam ayat lain, wal mustaghfirina bil ashar. Bukan hanya berbadan sehat, bukan hanya kesehatan yang dapat, orang yang bangun lebih awal, ternyata dia beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur sebelum subuh itu namanya waktu sahur. Orang yang beristighfar, memperbanyak istighfar sebelum subuh, dia mendapatkan ampunan Allah. Bukan sekadar badan sehat, orang yang cepat bangun, ternyata orang itu selalu mendapatkan ampunan Allah. Maka ibu-ibu yang cepat bangun tu, salat sunat tahajud, kemudian perbanyak istighfar. Dosa awak banyak, menonton tu awak cepat mati. Tapi awak sogan minta ampun. Waktu sahur tu ancak minta ampun tu, bagus minta ampun.
Ibu-ibu ko lah sonang bangun malam tu no, tonton bulan puasa. Jam 2 lah bangunnya, tapi mohon maaf, sikit betul ibu-ibu tu yang solat sebelum dia masak sahur. Betul. Padahalnya lah mudah bangun sahur. Kenapa ibu tak menyempatkan solat sunat dulu gak 2 atau 4 rakaat? Padahal orang susah-susah bangun, awak lah sonang bangun, lah mudah bangun, tak pula solat sunat dulu dah. Padahal waktu bangun itu dulu luar biasa. Waktu beribadah yang luar biasa di waktu sahur itulah. Lah, besok kalau bangun jam 4 mandi, sempatkan solat sunat sebelum azan tu. Sebelum azan boleh solat sunat. Solat sunat tahajud tu boleh sebelum azan. Asal belum azan boleh solat sunat tahajud. Faham? Siap mengamalkan? Insyaallah. Nanti terakhir Ustaz Bom tutup ceramah. Kalau ndak takut ibu-ibu mendengarkan ceramah saya, tengoklah. Kira saya. Sebab sekarang penyakit itu lebih banyak daripada rambut di atas kepala. Maka kaji ini akan menantang kita untuk sehat. Karena sekarang di mana-mana rumah sakit banyak pasiennya. Betul? Rumah sakit yang sangat laris manis hari ini adalah Rumah Sakit Stroke Otak Bukit Tinggi. Itu laris manis sekarang. Waspadalah. Waspadalah, penyumbatan stroke itu sedang mengintai kita siang dan malam. Banyak sekarang kena stroke, sedang tidur, payah bangun, tak bergerak, mati sebelah. Rupanya dia sudah tersumbat. Maka berhati-hati, sebelum badan kaku, jaga kesehatan. Kalau kaku, kalau dah mati sebelah, dah payah awak. Suai 2 ubik sehat dari Nabi. Yang pertama tadi bangun lebih awal, mandi sebelum solat Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad itu jarang sakit Pak Ustaz? Karena beliau tidak pernah kekenyangan kalau makan. Jangan makan sampai konyang. Tentu konyangnya sampai full tank, sampai penuh, sampai gikonya ha. Anak minta lewat, mak lewat mak, langkai aja lah ini, lompat aja lah. Nak tolak leh, nak tolak oleh berdiri leh. Yo, oi rupanya Al-Quran dah menjelaskan, kulu makanlah, wasrabu minumlah. Yang tak boleh itu apa? Wala tusrifu. Yang tak boleh kata Allah itu jangan kalian berlebih-lebih. Apapun yang dibuat berlebih-lebih tak elok. Makan berlebih tak elok, minum berlebih tak elok. Tak makan tak minum berlebih tak ju elok dah. Tak makan-makan tak minum-minum tak ju elok dah. Kalau bini terlalu banyak pun tak elok. Makanya batasnya 4-nya. Kalau lah balimo bacokaknya besok. Kalau bawa 4 tu bisa 2 partai kenya. Berkawannya berdua. Tu ibu mancing-mancing itu tu. Ambo tak sampai ke bini jago dah. Aku sampai pula ke bini. Lah, boleh kain balobe mubazir tak elok. Betul? Mohon maaf, awak kau yang menghancurkan awak tu berlebih itulah. Hawa tu lebih bosa, lebih godang daripada badan. Kenapa manusia hari ini mengatakan sulit, miskin, susah? Bukan karena ekonomi itu yang susah. Justru sekarang ekonomi itu bagus daripada ekonomi datuk nenek dulu-dulu. Mana ada dulu PKH? Ada tak datuk nenek awak dapat PKH? Sekarang PKH hampir dapat semuanya, betul? BLT, BST, mana ada datuk dulu dapat BST, BLT? Kartu miskin, kartu pintar, kartu sehat, tak ada dulu. Bueraskin, buerasta, tak ada dulu. Betul? Bantuan BPJS, mana ada dulu? Tuh ada, iya tak? Sekarang anak wak ada beasiswa. Sekolah anak kini lah banyak gratis.
Awak menyebut susah juga, awak menyebut poning juga, bukan karena ekonomi awak yang susah, tapi karena hawa lebih godang daripada badan. Karena tidak mengukur bayang-bayang setinggi badan. Tidak diukur bayang-bayang setinggi sepanjang badan, no. Banyak manusia kok yang hawanya godang daripada gombong masaji le. Sesodo diboli. Berkredit tahu. Oh, lunas cik le, kredit jual le. Rogo sawit turun. Rogo karet turun. Ndak ditengoknya laki, ditanya ke laki dulu, macam mana ekonomi bulan kau bang? Le mantap rogo sawitnya, lainnya bisa tambah kredit cik. Silakan, itu bagus bini macam tu. Kau ndak ada bertanya-tanya ke laki dah. Lah jole sawit kini TBS-nya turun. Kau gota kini banyak menguap. Rogonya turun. Awak berkredit. Diketahui. Yang di boli pun tak terpakai ke sado do. Boli jolah tupperware tawi. Nan tupperware tu dalam lemari ajo. Betul? Kalau hilang tupperware ibu-ibu tu, ibu-ibu kau berjalan sa popak kampung mancai tupperware. Tak boleh dipinjam di orang tu. Iya ndak? Tupperware balobi-lobi. Terompat tinggi tumi berapa di rumah? Yang terpakai cie. Tas kulit buaya banyak rumah. Yang terpakai cie. Apa boleh? Kulkas TV 3 di rumah yang tertonton cie je nya. Honda 7 di rumah yang tak pakai cie. Auto 6 di rumah tak pakai cie. Kalau seperti ini gaya hidup, kita kena dengan peringatan Allah dalam Quran. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebih. Orang yang berlebih-lebih ini, ternyata kalau dalam makan dia berlebih-lebih, dia akan sakit. Maka makan tak boleh berlebih-lebih. Makan itu makanlah, tapi jangan berlebih. Biar sering makan tapi jangan banyak. Makan 3 kali itu bagus, tapi seliter juga habis. Tapi kalau sekali makan seliter bahaya tu. Mendingan 3 kali makan, 4 kali makan. Seliter juga habisnya. Lah, kau ibu lah habis ado. Kau nak masuk kaji kau jadi kau le. Alun sampai kaji kau lah habis lah, kulit-kulit ado nampak ni. Dah. So ibu-ibu, apa obat sehat yang kedua tadi? Jangan berlebihan Jadi apa obatnya Pak Ustaz? Puasa. Puasa obat sehat. As-saum tasihhu. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian agar sehat. Hari ini kita di bulan Zulhijjah. Bulan ini bulan dimuliakan Allah. 10 pertama Zulhijjah tidak ada lawannya di dunia ini. Hari terbaik dunia itu 10 pertama Zulhijjah. Salah satu amalan yang akan diperbagus itu puasa. Ustaz Bom dari rumah tadi puasa saya ini. Ambo puasa berbuka rumah Pak Wali. Rupanya Bu Bupati puasa tak berbuka. Ambo kalau tidak menghargai gulai ayam kampung tadi tak berbuka ambo dah. Tapi menengok gulai kampung kok, Allah malakazum tulah yang mau. Datang ibu bupati dari kami puasa, tak makan ibu korun. Kalau tontu tadi tak usahlah buku tadi. Iya, jadi ibu, rupanya ubek sehat tu memang pasuk. Lambung ni kalau ndak istirahat, inyo memproses makanan sakit awak. Maka lambung kau kalau kosong dia sehat gitu. Sehat itu kosong dengan apa? Dengan berpuasa. Penelitian di Amerika, mereka mengatakan tidak ada yang bisa membuat kesehatan yang maksimal setelah mereka teliti Nabi Muhammad. Kenapa Nabi itu puasa? Kenapa Nabi itu sehat? Karena Nabi tak pernah meninggalkan puasa sunat Senin Itu obat yang ada pada diri Nabi. Dan itu untuk umatnya. Tapi justru kita umat Islam pula yang banyak penyakit. Kenapa? Karena kita jarang puasa. Lah banyak-banyak puasa. Besok puasa tu. Sabtu boleh. Puncak puasa kapan ini? Puncak puasa namanya puasa Arafah. Betul? Ini puncak puasa 10 Zulhijjah ni, Arafah ni bulan Zulhijjah ni. Apa pahala puasa Arafah Pak Ustaz? Siapa yang tak ikut ini nyesal nanti ni.
Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau rayonyo Rabu berarti Arafahnya Selasa. Kalau rayonyo Kamis berarti Arafahnya Rabu. Pemerintah menetapkan Kamis, berarti kita Arafah nanti hari Rabu. Betul? Ini sini Rabu atau Kamis hari rayo? Kamis. Berarti Arafah nanti Rabu. Apa kata Nabi? Yukaffiru sanatain. Pahala puasa Arafah itu menghapuskan 2 tahun kesalahan, dosa-dosa kepada Allah setahun yang lalu, al-madiyah wal baqiyah, setahun yang akan datang. Dengan puasa Arafah berguguranlah dosa-dosa kita 2 tahun, dosa-dosa kecil yang kita lakukan kepada Allah. Cakap yang tak elok, mata yang salah tengok, itu dosa-dosa kecil tu. Besok Arafah besok, ajak keluarga, ajak suami, ajak bini, ajak anak-anak besok. Kalian puasa Arafah dengan kecil-kecil. Libur bulan puasa, ibu bangun sahur, bangunkan anak, bangunkan isteri. Yuk sahur, sahur, sahur. Puasa Arafah awak perlu diumumkan nanti di masjid ika. Sahur Arafah besok pagi Bapak Ibu. Sahur yo, sahur. Waktu sahur ada 1/2 jam le. Subuh masuk sebentar lagi. Sahur, sahur, sahur. Perlu buat macam tu supaya banyak masyarakat puasa Arafah besok. Rupanya pagi-pagi apa yang ngumumkan sahur tu ini pula yang merokok rupanya pagi. Nampak dia jadi masyarakat di kampung duduk di warung. Tak puasa Pak? Enggak ada. Kenapa yang umumkan dari malam? Awak sekadar umumkan aja. Rupa dihantamnya Luqman di apa ada bagi-bagi. Biarlah. Yang penting inilah bangunkan awak. Sesuai? Lanjut. Yang ketiga, obat sehat dari Nabi Muhammad itu adalah masya'u alal aqdam. Nabi itu gemar berjalan kaki. Nabi sehat karena sering berjalan. Sampai-sampai jangankan zaman Nabi, hari ini siapa orang Pulau Lawan, Ibu Bupati dah pernah ke sering ke Makkah dengan Pak Bupati. Mohon maaf, kalau tak percaya Bapak Ibu orang Pulau Lawan, di Makkah Madinah tu jangan betul nampak awak kenderaan, sepeda motor. Orang rato-rato berjalan kaki. Patutlah orang Arab tu sehat-sehat. Nak ada kono asam urat dah. Padahal makanan orang tu daging. Rupanya siang malam berjalan. Kita pun dari hotel berjalan. Anu ada Honda di situ. Ambo aja umroh berapa hari tak ada nampak satu pun Honda. Sekilo dari Mas Haji berjalan tu. 2 kilo pun berjalan. Tapi sehat orang di sana. Tutup ruko pergi ke Mas Haji berjalan. Jam zuhur, jam 2 boleh, jam 11 lah berangkat. Patutlah mereka sehat-sehat. Maka ubek sehat tu berjalan. Ubek yang paling mudah untuk sehat tu berjalan. Banyak bergerak. Apalagi kita-kita ni yang kerjanya duduk-duduk di warung. Nunggu warung. Yang kerjanya ngajar sekolah banyak duduk. Yang kerjanya di kantor banyak duduk. Yang kerjanya nyupir banyak duduk. Yang kerjanya ceramah banyak duduk. Maka saya berdiri, saya takut duduk terus. Ini yang 5 ini Bu Bupati, sopir, orang kantoran, orang sekolahan, orang warung, toko, ustad-ustad, mohon maaf, keseringan duduk. Ini pemicunya nanti ginjal. Kurang minum, ginjalnya bermasalah. Obatnya berjalan, bergerak. Orang tua-tua dulu kenapa sehat? Karena mereka berjalan. Betul? Aku ibu-ibu nanti pagi-pagi itu yang tak ada kegiatan, yang tak ada kerojo di kebun, kalau yang pergi ke kebun itu udah lansai lunas itu. Tapi kan yang duduk-duduk di warung, yang guru-guru sekolah, sekarang kan libur sekolah nih. Usahakanlah pagi-pagi maraton. Berjalan tak 1 kilo 2 kilo. Pakai alas kaki Pak Ustaz? Pakai. Tak masalah. Yang penting jalan awak ada. Penting kaki bergerak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tu sehat. Karena dia gemar berjalan kaki. Pergi ke masjid berjalan kaki. Pahalanya besar Bapak dan Ibu. Bu. Kan udah Ambo bilang tadi. Penyakit lebih banyak daripada rambut di atas kepala. Sekarang orang banyak kena gula. Sekarang orang banyak kena kolesterol. Banyak yang kena asam urat. Banyak yang kena asam lambung. Banyak yang kena paru-paru. Banyak yang kena ginjal. Obat dari semua itu, kalau Bapak Ibu yakin, maka buatlah. Sehatkan badan,
kejarlah badan sehat itu dengan berjalan kaki. Mandang ke sok pom-pom. Mandang. Jawab. Tapi tak pakai hadiah dong. Jawab. Kalaupun ada hadiah, kau tisunya hang mau kasih. Siapa dapat ambil tisu? Siapa orang yang hari ini sehat? Orang yang paling sehat hari ini siapa? Dokter, salah. Tukang urut, salah. Yang paling sehat hari ini siapa? Jawab. Enggak, maksudnya orang bilang aja, jangan kalau Ustaz bilang, enggak, kami Ustaz ini banyak sakitnya. Orang yang paling sehat hari ini adalah orang gila. Yang sehat bukan dokter, yang sehat hari ini bukan perawat, yang sehat ternyata bukan olahragawan pemain bola, rupanya yang paling sehat itu orang gila. Jawab, betul atau salah? Yang dimakannya yang busuk, awak yang segar. Dia yang sakit atau kita? Kita yang sakit atau dia? Kita makan yang hangat, kita makan yang bagus, yang higienis. Dia makan sisa-sisa. Dia yang sehat, kita yang sakit. Betul? Pakaiannya compang-camping, kuyak, sudah lusuh, sudah bau. Kita pakai yang dicuci, yang sudah disetrika. Pokoknya yang baru-baru, yang running-running. Yang sehat dia atau kita? Dia sehat, kita sakit. Kita kalau kurang tidur, tensi, kolesterol naik, dia tak tidur-tidur, dia sehat. Betul? Apa obatnya? Maka berobatlah, contohlah orang gila. Kita tidak menyepelekan dia, karena dia saudara kita. Jangan hina dia, karena mereka sudah dijamin masuk surga. Betul? Kita ambil pelajaran darinya. Ternyata dia sehat. Apa yang membuat mereka sehat? Dia berjalan terus. Tak ada kata tidak berjalan. Ada enggak orang gila naik odong-odong? Ada enggak? Enggak. Kalau dia naik odong-odong, nanti anak-anak tak mau naik itu. Ada enggak orang gila naik pesawat? Ada enggak orang gila naik Fortuner? Orang gila kendaraannya cuma satu, berjalan kaki. Berjalanlah. Kalau perlu siap acara ni balik berjalan, tinggalkan motornya. Nggak suruh anak jemput, itu maksudnya. Awak berjalan pulang. Sampai di rumah tanya laki, bego, mana Honda? Jemputlah bang, awak nak berjalan kok. Ikut ceramah masuk bom-bom tadi kok ni. Tu disebut dia jemput dia laki kendaraan, abang berjalan pula jemput Honda tu ya. Terakhir kau selesai lah biu kau tu. Kurang baiklah, undang kamu besok balik. Obat sehat terakhir, mau Bapak Ibu? Yang pertama tadi bangun lebih awal, mandi sebelum Yang kedua jangan berlebih-lebihan, berarti makan jangan terlalu banyak. Yang ketiga tadi berjalan, Nabi itu gemar berjalan Obat sehat dari Rasulullah itu adalah Nabi itu orangnya dermawan, pesedekah, tidak pelit. Kalau nak sehat orang kecamatan Pelalawan, mandang kiri kanan atas bawah. Ini obat sehat semua ini Bapak dan Ibu. 1 sak semen, 1 konsen pintu, 1.000 bata, 1 kotak keramik. Ini obat sehat. Kita sedang berada di tempat obat sehat sekarang. Nanti setelah acara ini jalankan bakulnya Pak Wali. Udah dijalankan? Kalau ada masukkan, kalau tak ada pura-pura masukkan aja lah. Pokok sehat. Ini kan ada, awak tak ada pura-pura aja tuh. Tapi dah kan bakulnya. Kalau ada, alhamdulillah. Bu, Ibu, harta tak bisa menyelamatkan kita di dunia ini, betul? Ma'akala fa'afna. Berapa banyak makanan yang sudah kalian makan, kalian belikan duit itu ke beras, kalian belikan ke soto, miso, sate, mie goreng. Apa lagi? Nasi goreng, pical, lontong, kuabu, apa lagi? Martabak, apa lagi? Nasi bungkus. Semua itu ujung-ujungnya fa'afna. Besok pagi dia kalian antarkan ke cangkung WC, berubah menjadi kuning macam kunyit.
Wa ma labisa fa'afla. Berapa helai kain yang sudah kalian pakai? Berapa potong yang sudah kalian habiskan? Berapa kodi? Berapa lunsen? Semua itu ujung-ujungnya koyak, lapuk, kusam, dimakan oleh mencit. Tahu mencit? Adik-beradik dengan tikus. Mencit tikus tak sama itu. Tak sama. Mencit itu yang warnanya putih. Tikus itu abu-abu. Kalau orang yang tahu, kalau orang tak tahu sama ayo mencit tikus. Tahu tak perbedaan mencit dengan tikus? Kalau ibu tahu saya kasih tisu. Kalau mencit itu tak pernah dia dikasih gelar berdasi. Kalau tikus pernah tikus berdasi. Nah, kalau mencit tak ada. Tapi kalau nyanyi ocunya ada moncik berdasi. Nah, tikus berdasi tak ada. Nah, itu aja gelarnya. Paham? Paham? Lanjut. Jangan sampai tidak ikut bersedekah. Kenapa? Wa ma tasaddaqa faqada. Yang akan kita bawa mati menghadap Allah, yang kita cari dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam, dari malam sampai pagi, mencari rupiah, mencari rupiah, mencari rupiah. Yaqulu bunu Adam mali mali mali. Isi kepala anak Adam itu piti piti, duit duit duit. Dari pagi sampai malam, sampai siang sampai malam, duit duit duit. Ternyata duit yang dibawa pulang ke akhirat, yang kita sedekahkan, itulah yang kita bawa pulang ke akhirat. Yang tinggal jadi harta warisan, yang dimakan berubah jadi kotoran, yang dipakai menjadi lapuk. Maka kalau nak membawa duit ke akhirat, bersedekah biar badan sehat. Awak sehat, masuk surga boleh. Maka ibu-ibu majelis taklim kecamatan besok ambo sarankan mesti ada meninggalkan infak untuk tompi acara. Buat macam tu, berapa juta yang ditinggalkan di persatuan kecamatan godok masjid go. Jangan cik datang-datang aja. Kau kue kotak di lantaknya tadi. Awak wirid kau mambo infak, awak nak mambo kue kotak aduh. Le tambah murah rezeki dong, betul? Tambah naik ago sawit, betul? Tambah naik rago karet, betul? Murahkan rezeki dengan sedekah. Tapi bukan itu yang kita kaji lebih dalam. Ustaz Bombom cuma sampaikan, kalau nak sehat, ternyata obatnya dari Nabi bersedekah. Ternyata sedekah itu bisa menghilangkan penyakit, walaupun penyakit kronis. Maka uang rajin sedekah itu jarang sakitnya. Uang yang dermawan tu, orang yang sering berbagi itu insya Allah pasti jarang sakitnya. Tanyalah sama Bu Bati kalau nak jaya. Bu Bati jarang sakitnya. Cuman memang sekali sakit orang-orang dermawan ini langsung meninggal dia. Nah itu orang kampung Ambo tu Bu Bati. Aduh apa tu memang nomor satu sedekahnya. Tak ada lawan kalau untuk sedekahnya. Memang tak pernah sakit. Sekali sakit langsung meninggal. Baguslah macam tu leh. Apalah mula-mula sakit di dunia kau. Kalau lah sakit awak nampak bini lah jojok ke laki leh. Laki mana sayang ke bini kalau lah sakit leh. Iya ndak? Anak mana sayang ke awak. Jangan berduto lo leh. Anak alun tahun tu sakit awak anak kau tak sayang tak indak. Maka mendingan awak tak usah lama-lama sakit. Mendingan awak meninggal cepat leh. Sakit sehari, OTW langsung ke akhirat. Betul? Jangan ada cita-cita nak sakit lama-lama. Suai? Ada duit? Siapa yang tak mau bersedekah, tak mau berkorban, berarti dia ingin sakit. Pilih, nak masuk rumah sakit atau nak korban? Nak masuk rumah sakit atau berimpak tu masjid? Pilih. Masuk rumah sakit atau berimpak ni? Bagus lagi berimpak. Bawalah ya Allah, ambillah hartaku. Ini untuk impak. Biarkan air hartaku pergi. Asalkan jangan aku sakit. Biarlah duit tak ada, asal jangan masuk rumah sakit. Oi, tak ada lomak masuk rumah sakit duduk. Nasi rumah sakit le lomak tak? Nasi lecek. Lomak lo promina anak-anak leh. Kalau lah hidung bertali mana lomak leh. Napas lah sondak-sondak. Mana sondak? Tak ada lomaknya leh. Ubek pahit-pahit, betul?
Pahit-pahit, paling-paling lomaknya masuk rumah sakit tu nengok-nengok perawat. Itu loh maknanya, Bah. Itu kami laki-laki jodohnya. Tapi kalau nasi rumah sakit, nak ada lomaan. Kalau impus-impus mana lomak? Karena perawat aja yang mimpus ini lomak dia. Kalau sempat datuk-datuk mimpus mana lomak masuk rumah sakit itu? Lah, apa jangan gigit-gigit, gua apa terlayap gua, apa-apa mohon maaf. Ada lo calon anggota dewan leh. Oh, sumbangkan insya-Allah, Allah pemuda. Niat lurus untuk menolong agama Allah, mudah-mudahan orang-orang dermawan itu pasti ditolong oleh Allah. Amin ya rabbal amin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Buah durian, buah kedondong, ceramah Ustaz Bom sekian dong. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai orang telayap tidak mandi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.